Bayangkan, di sebuah perahu yang tenang di lautan luas, Nabi Musa menyaksikan sesuatu yang tak masuk akal. Nabi Khidir, seorang hamba Allah yang penuh misteri, tiba-tiba membunuh seorang bayi. Mengapa ini terjadi? Adakah rahasia besar di baliknya? Sebelum kita lanjut ke kisah penuh hikmah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapat pelajaran dari kisah agung para nabi. Kisah ini tercatat dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi. Sebuah perjalanan penuh rahasia antara Nabi Musa dan Nabi Khidir, yang menyimpan pelajaran mendalam tentang sabar, takdir, dan ilmu Allah yang melampaui logika manusia. Mari kita hayati dalam 10 bab yang penuh makna. Lautan membentang luas, birunya air berkilauan memantulkan cahaya matahari. Angin berhembus lembut, menggerakkan ombak kecil yang berkejaran menuju tepian. Burung-burung camar beterbangan, sesekali hinggap di tiang perahu, seakan ikut menyaksikan perjalanan dua manusia pilihan Allah. Di atas sebuah perahu sederhana, duduklah dua sosok agung. Nabi Musa, seorang nabi besar yang pernah berbicara langsung dengan Allah di Bukit Tursina, kini berada dalam perjalanan yang penuh misteri. Di sampingnya, seorang lelaki berwajah tenang, penuh wibawa, namun juga menyimpan rahasia yang tak mudah tertebak. Dialah Nabi Khidir, hamba Allah yang diberi ilmu laduni, ilmu langsung dari sisi Allah, yang tidak dimiliki manusia biasa, bahkan tidak pula oleh Nabi sekalipun. Perahu itu melaju perlahan, diayun gelombang yang tenang. Suasana begitu hening, hanya suara percikan air dan desir angin yang menemani. Namun di dalam hati Musa, ada perasaan campur aduk. Ia merasa bahagia karena akhirnya Allah mempertemukannya dengan sosok yang berilmu lebih tinggi darinya dalam hal rahasia takdir. Tetapi di sisi lain, ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Musa menatap wajah Khidir yang teduh. Ia teringat pesan sebelumnya, bahwa ia harus bersabar, tidak boleh bertanya, tidak boleh protes, sebelum Khidir menjelaskan sendiri maksud dari perbuatan yang akan ia lakukan. Musa berjanji akan menahan diri. Namun sebagai manusia, rasa ingin tahu di dalam dirinya begitu kuat, apalagi ia adalah seorang nabi yang terbiasa menegakkan kebenaran. Ombak bergulung kecil, langit perlahan ditutupi awan tipis. Perjalanan di atas laut itu bukanlah sekadar perjalanan biasa. Ini adalah awal dari sebuah pengajaran besar. Sebuah perjalanan yang akan menguji hati Nabi Musa, mengajarkan arti sabar, dan menyingkap rahasia Allah yang seringkali tersembunyi di balik kejadian-kejadian yang tampak aneh dan tak masuk akal. Perahu itu terus bergerak, membawa dua nabi menuju takdir yang akan membuat sejarah penuh hikmah. Hati Musa berbisik, apa yang akan terjadi di depan nanti? Rahasia apa yang akan aku saksikan? Dan seolah laut pun menyimpan jawabannya. Perahu itu terus berlayar, membelah permukaan laut yang tenang. Namun di dalam dada Nabi Musa, ombak kegelisahan mulai bergejolak. Ia teringat kembali janji yang baru saja ia ucapkan. Janji untuk bersabar, janji untuk tidak bertanya, dan janji untuk tidak menentang setiap tindakan Nabi Khidir. Tapi, apakah hatinya mampu menahan? Musa adalah seorang nabi yang terbiasa melihat kebenaran ditegakkan dengan jelas. Ia adalah utusan Allah yang berdiri menghadapi Fir'aun, membela kaum Bani Israel, dan memimpin mereka keluar dari perbudakan. Baginya, sesuatu yang salah harus segera diluruskan. Ia tidak bisa diam melihat kezaliman, meski sekecil apapun. Namun kini, bersama Khidir, ia harus belajar sebuah pelajaran yang jauh lebih berat. Pelajaran tentang menahan diri. Tentang sabar. Tentang menunggu penjelasan di balik kejadian yang tampak keliru. Mata Musa menatap wajah Khidir yang tenang. Ada sesuatu yang berbeda dari sosok ini. Tatapannya dalam, penuh kedamaian, seakan tahu rahasia yang tidak bisa dijangkau pikiran manusia biasa. Musa menyadari bahwa Allah memberinya kesempatan berharga untuk belajar langsung dari seorang hamba pilihannya, seorang yang diberi ilmu laduni, ilmu rahasia takdir. Namun di balik kesadaran itu, gelisah tak bisa dibendung. Musa tahu, perjalanan ini akan penuh ujian. Ia tahu, sabar bukan hanya soal menahan diri, tapi juga soal keikhlasan menerima sesuatu yang tak masuk akal.
Langit mulai berubah warna. Awan tipis menutupi sebagian cahaya matahari, menambah suasana sendu. Musa menarik napas panjang, menenangkan dirinya. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan hatiku dalam perjalanan ini. Jangan biarkan aku tergesa-gesa menilai sesuatu sebelum Engkau sendiri yang membuka tabirnya." Namun ia tidak tahu, tak lama lagi, hatinya akan benar-benar diuji. Ujian pertama akan datang, di atas perahu yang mereka tumpangi. Sesuatu yang akan mengguncang batinnya, dan hampir membuatnya lupa dengan janjinya sendiri. Perahu terus melaju, diayun ombak kecil. Suasana tenang, penumpang merasa aman. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Khidir, tanpa sepatah kata pun, bangkit berdiri. Langkahnya tenang, namun penuh kepastian. Ia berjalan menuju sisi perahu, lalu mengambil sebuah alat tajam. Dengan gerakan yang mantap, ia mulai merusak papan kayu perahu, membuat lubang di sisinya. Air laut mulai merembes masuk. Penumpang panik. Wajah-wajah mereka berubah pucat, sebagian berteriak ketakutan. Bagaimana mungkin di tengah laut yang luas, ada orang justru merusak perahu yang menjadi satu-satunya penyelamat mereka? Nabi Musa terkejut. Ia berdiri tergesa, menahan tangan Khidir. "Mengapa engkau melakukan ini, wahai Khidir? Apakah engkau ingin menenggelamkan kita semua?" Suaranya tegas, penuh amarah. Hatinya tidak sanggup melihat perbuatan yang menurutnya jelas sebuah kezaliman. Angin laut bertiup semakin kencang, menambah ketegangan. Ombak menghantam sisi perahu, membuat air masuk semakin deras. Suasana mencekam. Musa benar-benar tidak bisa membendung emosinya. Baginya, tindakan itu tidak masuk akal. Namun Khidir hanya menatap Musa dengan sorot mata tenang, tanpa marah, tanpa gentar. Dengan suara dalam dan datar, ia berkata, "Bukankah aku telah katakan sebelumnya, engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku?" Kata-kata itu menampar hati Musa. Ia terdiam sejenak. Ingatannya kembali pada janji yang ia ucapkan sebelum perjalanan dimulai. Ia tahu, ia baru saja melanggar janjinya. Musa menunduk, mencoba meredakan gejolak di hatinya. Tapi bisikan dalam dirinya terus memberontak. Bagaimana mungkin seorang nabi melihat keburukan lalu diam saja? Sementara itu, Khidir melanjutkan perbuatannya. Ia tetap tenang, seolah tahu persis apa yang sedang ia lakukan. Perahu itu kini mulai bocor, namun anehnya, mereka tidak tenggelam. Justru perahu itu tetap mengapung, meski dengan kondisi rusak. Musa semakin bingung. Rahasia apakah yang sedang disembunyikan oleh Khidir? Apa hikmah di balik semua ini? Dan tanpa disadari, kejadian ini hanyalah awal. Ujian yang lebih berat sedang menunggu mereka di daratan, ujian yang akan mengguncang hati Musa lebih dalam lagi. Setelah kejadian perahu yang bocor itu, suasana menjadi hening. Angin laut masih berhembus, ombak kecil masih berkejaran, namun hati Nabi Musa terasa berat. Ia duduk diam, mencoba menenangkan diri. Janjinya untuk bersabar sudah ia langgar. Khidir telah memperingatkannya, dan ia merasa malu. Namun, di balik rasa malunya, hati Musa masih terus digelayuti pertanyaan. Mengapa Khidir merusak perahu itu? Apa maksudnya? Bagaimana mungkin sebuah perbuatan yang tampak buruk bisa diterima oleh Allah? Perahu akhirnya menepi. Mereka turun ke daratan yang asing, menyusuri jalan setapak yang sunyi. Khidir berjalan di depan dengan langkah tenang, sedangkan Musa mengikutinya di belakang dengan hati penuh gejolak. Pemandangan sekitar begitu damai. Pohon-pohon hijau berbaris, burung-burung berkicau, dan langit cerah kembali setelah awan menyingkir perlahan. Namun, di dalam diri Musa, badai pertanyaan belum juga reda. Ia berkata dalam hati, "Aku harus bersabar. Aku tidak boleh gegabah lagi. Apapun yang kulihat nanti, aku akan diam. Aku akan menunggu penjelasan Khidir di akhir perjalanan. Aku harus menahan diriku." Namun, sabar itu sungguh berat.
Musa adalah nabi yang terbiasa bertindak cepat. Ketika melihat kezaliman, ia berdiri melawan. Ketika melihat kesalahan, ia langsung meluruskan. Dan kini ia diminta untuk diam, hanya diam. Langkah demi langkah terus membawa mereka ke depan. Bayangan pepohonan memanjang, angin daratan lebih hangat dari udara laut tadi. Musa melirik wajah Khidir, yang tetap tenang, tanpa ekspresi. Hati Musa kembali berbisik, ada rahasia besar dalam diri orang ini. Ilmu yang ia miliki bukan ilmu biasa. Allah pasti ingin mengajariku sesuatu yang jauh di luar logikaku. Namun Musa belum tahu, ujian berikutnya bukanlah tentang perahu, bukan pula tentang benda mati. Ujian berikutnya akan jauh lebih mengguncang, karena menyangkut nyawa seorang anak kecil. Langkah Musa dan Khidir terus membawa mereka melewati jalanan sepi. Matahari sudah mulai condong, sinarnya hangat menyapu permukaan tanah. Hening, hanya suara dedaunan berdesir di terpa angin. Di sebuah kampung kecil yang mereka lewati, tampak seorang anak kecil sedang bermain di tepi jalan. Bayi itu masih polos, wajahnya bersinar dengan kepolosan seorang insan yang baru mengenal dunia. Pipinya merah merona, matanya jernih, seakan memantulkan cahaya kebahagiaan. Musa tersenyum tipis melihatnya. Ada rasa hangat yang menyelinap ke dalam hati, rasa kasih sayang alami yang Allah titipkan pada setiap manusia ketika melihat anak kecil. Dalam pandangan Musa, bayi itu tidak berbeda dengan cahaya kecil yang menebarkan kebaikan. Namun, tanpa diduga, Khidir melangkah mendekat. Wajahnya tetap tenang, tatapannya lurus penuh kepastian. Dengan gerakan yang tak bisa dipahami oleh Musa, Khidir mendekap anak itu. Lalu dalam sekejap, ia mengakhiri hidupnya. Tubuh bayi itu terkulai lemah. Suasana mendadak beku. Angin berhenti berembus, seolah seluruh alam ikut membisu. Burung-burung yang tadi berkicau kini terdiam, seakan ikut berduka atas peristiwa mengejutkan itu. Nabi Musa terperanjat. Jantungnya berdetak kencang, matanya membelalak tak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Suara hatinya berteriak keras, ini tidak mungkin. Seorang anak kecil, yang tidak berdosa, dibunuh begitu saja. Ia melompat maju, wajahnya merah menahan amarah. Dengan suara yang bergetar antara marah dan sedih, Musa berseru lantang. Apakah engkau membunuh jiwa yang suci, tanpa dosa, tanpa kesalahan apapun? Sungguh engkau telah melakukan perbuatan mungkar yang besar. Suasana menjadi tegang. Seolah bumi dan langit menyaksikan perdebatan dua hamba Allah. Musa tidak bisa menerima, naluri kemanusiaannya memberontak. Ia adalah nabi yang membawa syariat, bagaimana mungkin dia melihat darah seorang anak kecil tertumpah? Namun Khidir hanya diam. Wajahnya tetap teduh, matanya menatap Musa dengan penuh ketenangan. Tidak ada penjelasan. Tidak ada pembelaan. Hanya kesunyian yang makin menekan dada Musa. Dan sekali lagi, kata-kata yang sama keluar dari lisan Khidir, membelah keheningan. Bukankah sudah kukatakan, engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku? Detik-detik setelah Khidir membunuh bayi itu terasa begitu panjang. Seolah waktu berhenti berputar. Nafas Musa terengah, dadanya naik turun, matanya berkilat penuh emosi. Air laut di kejauhan bergemuruh, angin berhembus kencang, seakan seluruh alam ikut menyaksikan ledakan amarah seorang Nabi Allah. Musa maju selangkah, tangannya gemetar, wajahnya memerah. Dengan suara lantang yang penuh kepiluan, ia berseru. Wahai Khidir, apa yang telah engkau lakukan? Bayi ini, anak kecil ini, ia tidak berdosa, tidak bersalah sedikit pun. Mengapa engkau menghabisi nyawanya? Sungguh ini adalah kemungkaran yang besar. Suara Musa menggetarkan suasana. Jika tadi alam terasa hening, kini terasa seperti berguncang. Rasa marah, sedih, sekaligus kecewa bercampur dalam suaranya. Hati Musa hancur melihat seorang anak yang polos harus meregang nyawa di depan matanya. Ia tidak sanggup memahami alasan apapun yang bisa membenarkan perbuatan itu. Dalam pikirannya, tidak ada syariat, tidak ada hukum, yang membenarkan membunuh anak tanpa dosa.
Air matanya hampir menetes, bukan hanya karena sedih, tapi karena hatinya benar-benar tersiksa. Ia ingin percaya bahwa ada hikmah di balik semua ini, namun logika dan naluri kemanusiaannya menolak keras. Namun di hadapannya, Khidir tetap berdiri dengan wajah yang tenang. Tidak ada emosi, tidak ada kebingungan. Ia menatap Musa seakan berkata, "Engkau belum melihat apa yang kulihat. Engkau belum tahu apa yang Allah ketahui." Dengan suara datar, Khidir mengulang kata-kata yang pernah ia ucapkan di perahu. "Bukankah aku telah katakan padamu, engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku?" Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk ke hati Musa. Ia terdiam, menunduk, menyadari bahwa sekali lagi ia telah gagal menepati janjinya. Rasa bersalah menyelimuti dirinya, namun amarah dan kekecewaan masih bergejolak. Ia berusaha menahan diri, menarik napas panjang, beristighfar dalam hati. Namun bayangan wajah bayi tak berdosa itu masih terpatri jelas di pelupuk matanya. Musa tahu, hatinya sedang benar-benar diuji. Dan ia merasa ujian ini semakin berat. Setelah bayi itu terbujur kaku, suasana menjadi sunyi. Tidak ada penjelasan, tidak ada kata-kata panjang. Hanya hening, yang terasa semakin menyesakkan dada. Khidir berdiri tenang, matanya teduh menatap jauh ke depan. Seakan ia melihat sesuatu yang tak mampu dijangkau oleh penglihatan manusia biasa. Tidak ada sedikit pun rasa ragu di wajahnya. Tidak pula ada penyesalan. Nabi Musa, sebaliknya, masih tertekan oleh pertanyaan yang menggelora. Dadanya panas, pikirannya berputar-putar mencari jawaban. Ia ingin berteriak lagi, ia ingin mendesak Khidir untuk menjelaskan. Namun, ia teringat janjinya. Ia tahu, jika ia kembali melanggar, perjalanan ini bisa berakhir lebih cepat dari yang ia harapkan. Khidir lalu menoleh pada Musa. Dengan suara yang rendah namun menusuk, ia hanya berkata, "Bukankah sudah kukatakan, engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku?" Kata-kata itu sederhana, namun terasa berat bagi Musa. Ia seperti diingatkan bahwa dirinya memang belum siap menghadapi ilmu Allah yang tersimpan dalam rahasia takdir. Musa menunduk. Bibirnya bergetar, mencoba menahan kata-kata yang ingin keluar. Hatinya berperang antara rasa ingin tahu dan janji untuk bersabar. Dalam batinnya, Musa berdoa, "Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku ingin memahami, aku ingin belajar. Jangan biarkan aku tergesa-gesa menilai sesuatu yang aku tidak tahu rahasianya." Namun, bayangan wajah polos bayi tadi terus menghantui. Suasana hening di sekitar mereka justru membuat hati Musa semakin berat. Seakan seluruh alam ikut menyimpan rahasia yang belum boleh terbuka. Khidir melangkah kembali, berjalan tenang menyusuri jalan. Musa pun mengikutinya, namun kali ini langkahnya terasa berat. Setiap langkah seakan membawa beban pertanyaan yang menumpuk dalam dadanya. Ia belum tahu bahwa semua rahasia itu suatu saat akan dijelaskan. Tapi tidak sekarang. Tidak di tempat itu. Langkah Musa semakin terasa berat. Ia mengikuti Khidir dengan tubuh yang tegak, namun hatinya rapuh. Bayangan wajah bayi tadi masih jelas terlukis dalam ingatannya. Senyum. Polos, mata jernih, dan tubuh mungil yang kini telah tiada, semuanya menghantui pikirannya. Setiap kali Musa mengedipkan mata, bayangan itu muncul. Dan setiap kali ia menghela napas, hatinya berbisik, "Mengapa, ya Allah? Mengapa bayi itu harus meninggal?" Khidir di hadapannya berjalan dengan tenang. Seakan tidak ada yang terjadi. Seakan kematian seorang anak hanyalah bagian kecil dari sebuah rencana besar yang ia pahami. Musa tahu, Khidir tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali dengan izin Allah. Namun, sebagai manusia sekaligus nabi yang memegang syariat, hatinya sulit menerima. Musa berhenti sejenak. Ia menunduk, menyandarkan tangannya pada lututnya, menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Air mata hampir jatuh, bukan hanya karena sedih, tetapi karena ia merasa terjebak antara dua hal, janji untuk bersabar, dan naluri untuk menegakkan kebenaran.
Ia berdoa dalam hati. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui segalanya. Engkau yang maha bijaksana dalam setiap takdir. Aku ini hanya hamba MU yang terbatas, tidak mampu memahami rahasia besar MU. Berilah aku kekuatan, agar aku bisa bersabar sampai saat Engkau menyingkapkan tabir rahasia MU. Namun, beban itu semakin lama semakin berat. Hatinya seperti dipukul gelombang takdir yang tidak ia mengerti. Langkah Musa kembali menyusul Khidir. Ia berusaha menahan kata-kata yang hampir meluncur dari lisannya. Ia berusaha mengunci pertanyaan dalam dadanya. Tapi semakin ia menahan, semakin sakit rasanya. Di depan sana, Khidir tetap melangkah tenang, tanpa banyak bicara. Wajahnya damai, seakan ia membawa cahaya ilmu yang tak bisa dipahami oleh mata manusia biasa. Dan Musa tahu, ini belum selesai. Masih ada ujian berikutnya. Sesuatu yang mungkin jauh lebih berat daripada apa yang baru saja ia saksikan. Perjalanan Musa bersama Khidir akhirnya sampai pada titik akhir. Mereka berhenti di sebuah tempat yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk manusia. Angin bertiup lembut, seolah ikut menenangkan hati yang penuh tanda tanya. Khidir memandang Musa dengan tatapan dalam. Kali ini, wajahnya bukan hanya tenang, tapi juga penuh wibawa, seakan saat yang dinantikan untuk membuka rahasia telah tiba. Dengan suara lembut, namun tegas, Khidir berkata, "Wahai Musa, inilah saatnya aku jelaskan. Perjalanan kita akan berakhir di sini. Dan ketahuilah, semua yang aku lakukan bukanlah atas kehendakku sendiri. Itu semua adalah perintah dan ilmu dari Allah yang Maha Mengetahui." Musa menahan napas. Dadanya berdegup kencang. Ia tahu, inilah jawaban dari semua kegelisahan yang selama ini menghantuinya. Khidir melanjutkan. Perahu yang aku rusak itu, sebenarnya milik orang-orang miskin yang mencari nafkah di laut. Mereka menggantungkan hidupnya dari perahu itu. Namun, di depan sana ada seorang raja zalim yang merampas setiap perahu yang bagus. Jika aku biarkan perahu itu tetap utuh, maka raja itu pasti akan merampasnya. Dengan aku merusaknya sedikit, perahu itu tampak buruk, sehingga mereka selamat. Kelak mereka akan memperbaikinya, dan perahu itu tetap menjadi milik mereka. Musa terdiam. Kini ia mulai mengerti. Sesuatu yang awalnya tampak buruk, ternyata menyelamatkan. Khidir lalu menatap Musa lebih dalam, dan dengan suara yang semakin berat ia berkata, "Adapun anak kecil yang aku bunuh, ketahuilah, anak itu jika dibiarkan hidup, ia akan tumbuh menjadi manusia durhaka, penuh kebinasaan, dan akan menyeret kedua orang tuanya yang beriman ke dalam kesesatan dan penderitaan. Maka Allah memerintahkan agar ia diambil nyawanya sejak kecil, agar orang tuanya diganti dengan anak yang lebih baik, lebih saleh, lebih membawa rahmat." Air mata Musa jatuh. Hatanya luluh. Rahasia yang begitu besar akhirnya terbuka. Ia kini menyadari betapa ilmu Allah melampaui semua logika manusia. Apa yang tampak buruk di mata manusia, bisa jadi adalah kebaikan besar yang direncanakan Allah. Khidir pun menutup penjelasannya. "Wahai Musa, semua yang kau saksikan hanyalah sebagian kecil dari ilmu Allah. Sedangkan engkau, aku, dan seluruh manusia, hanya tahu sedikit saja dari ilmu yang luasnya tak terbatas. Maka bersabarlah atas ketetapan Allah. Karena setiap takdirnya, selalu ada rahmat yang tersembunyi." Musa terisak. Kini ia benar-benar mengerti. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan jasmani, tetapi perjalanan ruhani untuk menundukkan hati di hadapan kebesaran Allah. Suasana menjadi hening setelah Khidir menutup penjelasannya. Nabi Musa menundukkan kepala, air matanya masih berlinang. Ia kini menyadari betapa dirinya telah tergesa-gesa menilai sesuatu tanpa memahami rahasia di baliknya. Dalam hatinya ia berbisik, "Sungguh, ilmu manusia amat terbatas. Bahkan seorang nabi sepertiku, tidak mampu menyingkap hikmah Allah kecuali dengan izinnya. Betapa agung Engkau ya Allah, betapa luas rahasia MU." Langit sore itu tampak indah. Cahaya matahari perlahan tenggelam, memantulkan warna keemasan di ufuk barat.
Angin berhembus lembut, seakan alam ikut meneguhkan pelajaran besar yang baru saja Musa dapatkan. Musa kini memahami bahwa perahu yang rusak menyelamatkan para pemiliknya. Bahwa kematian seorang bayi adalah jalan untuk memberikan ganti yang lebih baik bagi orang tuanya. Bahwa setiap kejadian, meski tampak pahit, menyimpan kasih sayang Allah yang tidak selalu terlihat oleh mata manusia. Khidir kemudian berpaling, berjalan menjauh, meninggalkan Musa sendirian dengan hatinya yang penuh hikmah. Itu adalah tanda bahwa perjalanan mereka telah selesai. Musa tidak lagi protes, tidak lagi bertanya. Ia hanya diam, merenung, dan berserah diri sepenuhnya pada Allah. Hari itu, Musa belajar sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar jawaban. Ia belajar bahwa sabar bukan hanya menunggu, tapi menerima. Ia belajar bahwa takdir bukan untuk ditentang, melainkan untuk diridau. Ia belajar bahwa apa yang tampak buruk, bisa jadi adalah jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Dan untuk kita semua, kisah ini menjadi cermin. Bahwa dalam hidup, seringkali kita tidak mengerti mengapa sebuah musibah datang. Kita menangis, kita bertanya, kita merasa tidak adil. Namun, jika kita mau bersabar, kelak kita akan melihat rahmat Allah di balik setiap peristiwa. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Maka, mari kita belajar dari Nabi Musa. Belajar dari Nabi Khidir. Belajar untuk bersabar, belajar untuk percaya bahwa setiap takdir Allah pasti mengandung kebaikan, meski tidak selalu bisa kita pahami saat ini. Sahabat, demikianlah perjalanan Nabi Musa bersama Khidir. Kisah penuh misteri yang mengajarkan kita arti sabar, ikhlas, dan tunduk kepada takdir Allah. Semoga kisah ini menjadi pengingat agar kita tidak mudah berburuk sangka pada Allah, melainkan yakin bahwa setiap peristiwa adalah bagian dari kasih sayang-Nya.